Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi yang pertama mengenai manajemen keuangan, yaitu tentang konsep dari manajemen keuangan. Di sini ada manajemen keuangan. Kita tahu tentang manajemen, yaitu tentang pengelolaan. Kemudian keuangan digabungkan dengan kata manajemen, maka akan bermakna keputusan keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Kita tulis di sini, manajemen keuangan itu adalah keputusan yang berkaitan dengan keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Itu adalah manajemen keuangan. Nah, yang namanya laba yang maksimal itu bisa didapatkan oleh yang pertama organisasi, yang kedua adalah individu, atau yang ketiga adalah pemerintah. Jadi manajemen keuangan itu dilakukan oleh ketiga pihak ini. Bisa organisasi, bisa individu, bisa pemerintah. Apabila kita melakukan yang namanya manajemen keuangan, maka semuanya itu sebenarnya kita sedang melakukan pengelolaan. Jadi manajemen keuangan itu adalah mengelola. Mengelola apa? Bisa kalau misalkan kita memiliki yang namanya kelebihan penghasilan. Jadi ketika kita memiliki kelebihan penghasilan, apa yang akan kita gunakan dengan penghasilan tersebut? Apakah kita akan investasikan? Apakah kita akan yang lain sebagainya? Yang kedua, manajemen keuangan itu mengelola. Apabila yang pertama tadi kelebihan penghasilan, atau yang keduanya mungkin ingin penghasilan yang lebih. Atau kemungkinan yang ketiga, manajemen keuangan itu dilakukan apabila kita ingin sesuatu. Jadi kalau misalkan kita ingin HP baru, maka kita akan memanage keuangan kita sampai akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu HP baru. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dasar dalam manajemen keuangan. Kita nanti akan belajar apa itu pengertian manajemen, apa itu pengertian keuangan, dan apa itu pengertian manajemen keuangan. Tadi sudah disinggung, manajemen keuangan itu isinya salah satunya adalah keputusan yang berhubungan dengan keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Nah, laba yang maksimal itu bukan hanya diinginkan oleh organisasi di sini adalah perusahaan, tetapi juga bisa dimiliki oleh individu atau pemerintah. Organisasi, individu, dan pemerintah ini dalam hal manajemen keuangan, mereka itu mengelola dengan harapan atau mengelola kelebihan penghasilan yang dia miliki, atau karena dia itu ingin memiliki penghasilan yang lebih, atau yang lainnya adalah ingin mendapatkan sesuatu yang harus mengeluarkan keuangan. Berikutnya kita akan lihat manajemen, konsep dari manajemen. Di sini disebutkan
bahwa konsep manajemen itu pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Di sini ada kalimat efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu kita ke atas ya. Efektif dan efisien itu adalah pencapaian sasaran apabila kita memiliki yang namanya kelebihan uang. Jadi manajemen keuangan itu bisa dilakukan apabila ada uang. Uang yang seperti apa? Tentu uang yang lebih. Karena kalau uangnya tidak lebih, apa yang mau dikelola? Uang yang kita miliki sudah keluar atau sudah pasti keluar untuk apa-apanya. Jadi ketika sebuah organisasi, ketika seorang individu atau pemerintah itu memiliki kelebihan uang, ada beberapa hal yang bisa dia lakukan. Pertama, dia bisa menyimpan kelebihan uang tersebut, atau yang kedua, dia bisa melakukan investasi, atau pilihan yang ketiga, dia bisa membelanjakannya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kelebihan yang dimiliki itu disimpan, maka ada beberapa juga nih kemungkinannya. Bisa disimpan di brankas gitu ya, atau di bawah kasur, atau di bawah bantal, atau yang keduanya adalah bank, disimpan di bank. Kemudian kalau misalkan investasi, maka investasi yang bisa dipilih diantaranya misalkan saham gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menambah modal. Kalau misalkan kita memiliki usaha, ketika kita punya lebih uang. Yang ketiga adalah deposito. Harapannya kalau deposito tentu bunga di akhir periode, baik itu setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Atau mungkin pilihan yang lain bisa mendapatkan sukuk gitu ya. Atau instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Adapun dalam hal belanja, maka bisa melalui belanja yang konsumtif, seperti misalkan kita GoFood, ShopeeFood gitu ya, yang habis gitu, konsumtif, atau bisa produktif. Ya, produktif misalkan seperti kita beli emas gitu ya, kemudian beli hal-hal yang sifatnya nanti itu naik harganya seperti tanah, dan lain sebagainya. Jadi, manajemen itu dilakukan apabila ada uangnya. Kalau manajemen keuangan berarti ada uangnya. Uang yang seperti apa? Uang yang memiliki kelebihan. Oke. Nah, di dalam manajemen, pencapaian sasaran yang ditetapkan itu melalui yang pertama, yaitu perencanaan. Kalau dalam hal keuangan mungkin bisa dilihat atau bisa ditunjukkan dengan adanya yang namanya budget. Jadi kita memiliki penghasilan, misalkan setiap bulannya itu anggap saja 20 juta, kemudian kita punya kebutuhan sebesar 10 juta. Maka 10 juta sisanya kita akan rencanakan apa saja yang akan kita lakukan. Apakah kita akan menyimpannya, melakukan investasi, atau memberikan sesuatu atau membelikan sesuatu untuk belanja, baik itu konsumtif maupun untuk yang produktif. Kemudian yang kedua adalah untuk pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini biasanya dilakukan di perusahaan ya, di mana pengorganisasian dalam hal manajemen keuangan itu adalah pembagian tanggung jawab. Pembagian
tanggung jawab. Seperti kita udah tahu nih, kelebihan uang ini kita akan investasikan lagi berupa membeli mesin. Maka siapa yang punya tanggung jawab untuk membeli mesin? Setelah mesin ada, siapa yang akan menjalankan? Berapa nanti return dari mesin baru yang kita beli sebelumnya? Kemudian, yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan itu berarti pada saat pelaksanaan dari rencana yang kita tuangkan di dalam budget, kemudian kita bagi-bagi tugasnya, bagi-bagi tanggung jawabnya, maka kemudian pada saat pelaksanaan diatur, dikawal agar sesuai dengan yang namanya rencana. Kemudian setelah dilakukan pelaksanaan, maka yang keempat adalah pengendalian sumber daya organisasi. Dalam manajemen keuangan, di sini adalah fungsi untuk melakukan kontrol dan juga yang namanya evaluasi. Kontrol itu dilakukan pada saat sebelum, sedang, dan setelah. Jadi nanti rencananya gimana, budgetnya gimana, realisasinya seperti apa, dikontrol terus. Kemudian setelah semuanya selesai, dilakukan evaluasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dihilangkan. Itu di dalam manajemen. Berikutnya, kita akan masuk kepada manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Di sini dijelaskan kegiatan yang menyangkut pertama perencanaan, kedua analisis, dan yang ketiga pengendalian keuangan. Tadi kita udah singgung sebenarnya dalam hal manajemen. Di sini saya kaitkan manajemen ini yang dimaksud adalah manajemen keuangan. Di dalam manajemen keuangan yang namanya perencanaan adalah budget dan seterusnya. Kita rinci lagi di sini dalam hal konsep manajemen keuangan. Di sini ada kata-kata kegiatan. Dalam hal manajemen keuangan itu berarti merupakan kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari yang pertama adalah mencari dana. Yang kedua adalah menggunakan dana. Dan yang ketiga adalah menghasilkan dana. Sebagaimana yang saya tadi singgung, bahwa manajemen keuangan itu membutuhkan uang yang harus dikelola, harus dimanage. Jadi, sebelum melakukan manajemen keuangan, tentu yang harus dilakukan adalah mencari dana. Setelah kita dapat dananya, kita gunakan dana itu untuk apa? Baru dari dana yang kita dapatkan itu diharapkan kita bisa menghasilkan dana lebih besar daripada yang kita sudah keluarkan. Apabila kita mengeluarkan misalkan 10 juta, maka harapan kita mendapatkan kembali bukan hanya 10 juta yang kita miliki, tapi kelebihannya. Kemudian di sini dijelaskan menyangkut perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Tadi sudah dibahas di atas, bahwa manajemen keuangan ini dalam hal perencanaan berarti budget, analisis bisa tanggung jawab, kemudian pengendalian keuangan yaitu kontrol dan evaluasi. Nah, apabila seseorang melakukan kegiatan ini, kegiatan manajemen keuangan, itu biasanya disebut sebagai manajer keuangan, ya. Jadi, orang yang melakukan manajemen keuangan itu disebutnya sebagai manajer keuangan. Tapi itu di perusahaan, ya. Sebenarnya nggak cuma manajer keuangan di perusahaan itu yang melakukan manajemen keuangan, tetapi bisa juga direktur keuangan. Dia bisa melakukan yang namanya manajemen keuangan. Yang ketiganya misalkan kepala bagian keuangan. Gitu ya. Kemudian banyak ya. Intinya semua divisi yang dia diberikan uang kepada divisi tersebut, maka dia disebut sebagai orang atau pihak yang melakukan manajemen keuangan. Jadi kalau seperti itu, maka ibu rumah tangga juga termasuk ke dalam orang yang melakukan manajemen keuangan. Apabila di keluarga tersebut
yang memegang keuangan, mengatur keuangan adalah si ibunya. Dan termasuk juga kalian semua, yaitu mahasiswa. Apabila kalian mendapatkan uang dari orang tua kalian, atau kalian mendapatkan uang hasil kerja kalian atau dagang kalian, maka itu bisa kalian kelola dan kalian melakukan yang namanya manajemen keuangan. Berikutnya, tentang fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan ini yang pertama tentu untuk melakukan kegiatan mencari dana. Karena itu tadi fungsi utama dari manajemen keuangan. Kemudian, dari kegiatan mencari dana itu, perusahaan menerbitkan aktiva finansial. Ya, fungsi manajemen keuangan pertama tadi kegiatan mencari dana, ya, mencari dana agar bisa dikelola. Kemudian dari dana yang didapatkan itu dia bisa membelanjakannya, menggunakannya dengan cara berbagai keputusan. Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Salah satunya di sini menerbitkan aktiva finansial. Aktiva finansial ini diharapkan akan menghasilkan return atau pengembalian yang lebih besar daripada yang kita keluarkan. Nah, kegiatan menggunakan dana, istilah lainnya atau gampangnya itu adalah membeli. Gitu ya. Membeli apa? Ya banyak. Bisa membeli aktiva real, bisa membeli yang lainnya. Gitu ya. Nah, kegiatan membeli ini mengakibatkan perusahaan memilih aktiva real. Nah, kita lihat. Aktiva itu ada dua ya. Bisa memiliki aktiva real, yang kedua bisa memiliki aktiva finansial. Sekarang kita jelaskan apa itu aktiva finansial dan apa itu aktiva real. Nah, aktiva ini sekali lagi didapatkan dari hasil perusahaan itu yang namanya menggunakan dana yang dia miliki. Bisa dana yang dia miliki itu nggak selalu punya dia ya, tapi bisa juga dari pinjaman. Makanya tadi dikatakan bahwa yang namanya manajemen keuangan, hal yang pertama dilakukan adalah mencari dana. Dana itu bisa dari diri sendiri atau dari pihak lain. Nah, hasil menggunakan dana ini menghasilkan yang namanya aktiva. Aktiva itu dibagi menjadi pertama aktiva finansial dan yang kedua adalah aktiva real. Sekarang kita coba lihat apa itu aktiva finansial. Aktiva finansial adalah selembar kertas yang memiliki nilai pasar karena memiliki hak untuk memperoleh penghasilan. Jadi aktiva finansial itu nilainya secara fisik mungkin nilainya kecil. Tetapi dari fisik tersebut bisa menghasilkan yang lebih besar. Seperti contoh saham. Nah, saham ini sebenarnya kita tidak memegang lembaran saham, tapi kita mempunyai kepemilikan atas saham. Kepemilikan atas saham itu nanti kita akan mendapatkan penghasilan. Kemungkinannya misalkan kalau kita punya saham, kita bisa mendapatkan dividen. Ya. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan dividen, kita ingin cepat. Berarti kita bisa mendapatkan penghasilan dari hasil trading atau penjualan. Gitu ya. Atau yang kita istilahkan sebagai capital gain. Jadi kita beli saham PTX misalkan 5 lot, harganya misalkan secara total 10 juta.
Kemudian besok atau minggu depan harganya itu naik menjadi 12.500.000. Nah, tahu ada saham kita naik menjadi 12.500.000, kita jual. Nah, kita jual, kemudian kita dapat 2.500.000. Yang 10 jutanya lagi kita belikan saham yang lain yang nilainya 10 juta, 2.500.000-nya untuk kita. Nah, itu yang namanya aktiva finansial. Menghasilkan, kalau misalkan saham itu dividen, kalau misalkan kita jual lagi, trading gitu, itu namanya capital gain. Kemudian contoh yang lain, aktiva finansial ini adalah obligasi. Obligasi itu kita mendapatkan bunga, ya, surat hutang. Kita mendapatkan bunga dari kepemilikan obligasi yang kita miliki. Itu namanya aktiva finansial. Nah, di dalam aktiva finansial ini, secara menyeluruh itu tidak perlu melakukan kegiatan yang banyak, seperti kita memiliki saham. Kalau kita punya saham, apalagi saham kita blue chip gitu ya. Blue chip itu istilah untuk saham yang punya nilai yang besar atau yang termasuk LQ45. LQ45 itu saham yang memiliki likuiditas yang bagus. Dan yang mempunyai LQ yang bagus itu dibatasi 45 emiten, 45 perusahaan yang listing tentunya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita punya saham di salah satu saham LQ45, yang harus kita lakukan adalah menjaganya. Menjaganya dengan cara apa? Ya udah didiemin aja. Kita nggak usah mikirin gimana strategi perusahaan, gimana kita mikirin dapat klien baru, kita mikirin gimana produksinya, tidak usah. Kita hanya diam, ongkang-ongkang kaki, setiap tahunnya dapat dividen. Atau kalau misalkan kita seorang risk taker, pengambil risiko, kita bisa tradingkan tuh si saham yang termasuk LQ45 itu. Tapi pada kenyataannya kalau kita udah punya LQ45, kita akan keep terus. Karena biasanya yang LQ45 itu setiap bulannya atau setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Itu kalau aktiva finansial. Jadi aktiva finansial itu ya tidak perlu pengelolaan. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi hasil menggunakan dana berbentuk aktiva real. Ya. Kalau aktivanya berbentuk real, sebenarnya sama ya. Bukti dari kita memiliki aktiva real itu adalah selembar kertas. Bedanya, kalau aktiva finansial, selembar kertasnya itu nilainya di kertas tersebut. Gitu ya. Seperti obligasi dan saham. Tapi kalau aktiva real, kertas itu menunjukkan kepemilikan kita terhadap sesuatu yang nyata. Contoh nih, tanah. Nah, kita tuh punya tanah, misalkan di suatu daerah, 1 hektar. Bukti kalau kita memiliki tanah tersebut adalah dengan adanya sertifikat tanah. Gitu. Nah, aktiva yang berbentuk tanah ini, harapan kita apa? Gitu ya, harapan kita tentu tanah tersebut pada waktu tertentu dijual akan mengalami peningkatan. Sama halnya dengan misalkan saham atau saham ya. Saham mungkin ada naik, kadang turun gitu ya. Tapi kita inginnya saham itu naik gitu ya. Jadi kalau misalkan saham itu naik dan turun, maka kalau tanah itu lebih kemungkinan besarnya naik. Kita beli tanah hari ini harganya 1 miliar, mungkin tahun depan kita bisa dapat 1,2 miliar atau lebih tinggi lagi, tergantung sama pembangunan yang ada di sekitarnya atau infrastruktur yang sudah hadir di tempat tersebut. Ya, itu untuk tanah. Jadi yang harus kita lakukan terhadap tanah itu apa? Ya sama, kayak saham, gak usah diapa-apain pun akan menghasilkan. Tetapi kalau ingin menghasilkan lebih, maka kita harus mengelola tanah tersebut menjadi yang lebih produktif. Misalkan kita tanami pohon jati, atau misalkan kita bangun di atas tanah tersebut itu rumah atau pabrik. Nah, itu
pilihan-pilihan yang bisa digunakan. Adapun tanahnya sendiri, itu bisa meningkat harganya seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk mesin. Nah, kalau mesin itu berbeda dengan tanah. Tanah itu cenderung selalu naik. Adapun mesin itu sebaliknya. Oleh karenanya, di dalam mesin itu perlu pengelolaan lebih lanjut, yaitu menggunakan mesin tersebut untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai dibandingkan dengan produk yang tanpa melalui mesin. Seperti itu. Jadi mesin itu diharapkan membantu kita dalam melakukan sales agar lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih banyak. Kemudian aktiva real yang lain itu seperti persediaan yang siap dijual. Merek dagang kita, paten, dan lain sebagainya. Yang untuk aktiva real ini cenderung lebih ya dibandingkan finansial. Maksudnya lebih itu lebih perlu melakukan pengelolaan. Jadi baik itu aktiva finansial maupun aktiva real, dua-duanya itu memiliki harapan yang sama, ya. Jadi diharapkan kita itu mendapatkan dana lebih besar dari yang kita keluarkan untuk membeli aktiva finansial dan aktiva real ini. Dan manajemen keuangan yang baik adalah kita tidak menaruh kelebihan yang uang kita miliki itu di salah satu saja. Misalkan kita punya uang setiap bulannya kelebihan 5 juta atau 10 juta. Kita jangan semuanya dimasukin ke saham atau obligasi. Nah, kita juga harus main di aktiva tanah, aktiva mesin, persediaan, merek dagang, paten, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, don't put your egg on your one basket gitu ya. Jangan menaruh semua telur kamu di satu keranjang. Itu istilah yang sangat populer sekali gitu ya. Nah, keputusan kita untuk membeli aktiva finansial atau aktiva real itu menjadikan manajemen keuangan itu outputnya adalah untuk membuat keputusan keuangan. Nah, keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan dalam menggunakan dana. Jadi kita udah punya dana nih, hasil dari minjem atau hasil dari sendiri dan patungan atau yang lainnya, maka kita putuskan untuk apa nih, gitu ya. Bentuknya bisa aktiva real, bisa aktiva finansial. Tapi secara keputusan itu ada 3 kemungkinannya ya. Yang pertama adalah keputusan investasi. Nah, ini keputusan investasi ini keputusan yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena ini yang nantinya akan bisa memberikan return yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Gitu ya. Di dalam keputusan investasi ini, gitu ya, kita akan menentukan aset yang kita miliki ini. Kita jangan bayangkan aset itu selalu uang ya. Aset kan banyak. Kita kenal laporan posisi keuangan, di posisi aset itu atau yang di sebelah kiri itu ada berbagai macam. Ada misalkan kas, gitu ya. Kemudian ada juga aset. Kemudian ada juga persediaan. Nah, setelah perusahaan mendapatkan dana, maka dia harus mengatur kasnya ini apakah kita harus simpan lebih banyak atau lebih sedikit. Apakah aset yang kita miliki ini, gitu ya, ada beberapa kemungkinan nih, aset ini kita bisa tambah, gitu kan, atau malah kita kurang, atau kita ganti, atau kita hilangkan.
gitu ya. Itu aset yang kita miliki. Jadi kalau kita punya aset, kita harus mikir, ini aset menghasilkan nggak nih? Kalau misalkan menghasilkan, apa kita perlu tambah atau enggak nih? Gitu ya. Kemudian kalau misalkan asetnya tidak berguna gitu, apakah kita kurangi atau kita ganti aja ya, atau malah kita hilangkan. Nah, itu keputusan-keputusan yang berhubungan dengan investasi. Gitu ya, karena kita tidak mungkin memiliki dana tapi kita tidak gunakan itu untuk apapun. Seperti itu. Itu keputusan investasi, di mana termasuk ke dalam keputusan yang paling penting. Yang kedua adalah keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan ini termasuk ke dalam kegiatan manajer keuangan yang pertama, yaitu mencari pendanaan. Makanya mencari pendanaan tersebut, gitu ya, mencari pendanaan tersebut itu sebenarnya tidak semudah itu ya. Jadi kita harus memikirkan tentang komposisi bauran pendanaan. Maksudnya apa? Sorry, ini bukan keputusan ini ya. Bukan keputusan investasi, keputusan pendanaan itu harus kita pikirkan bagaimana komposisi bauran pendanaan yang tepat. Jangan apakah semuanya berasal dari bank, berasal dari diri sendiri, atau dari mana gitu ya. Makanya di dalam komposisi bauran pendanaan ini ada yang termasuk ke dalam jangka pendek, ada juga pendanaan yang termasuk ke dalam jangka panjang. Nah, seperti itu. Kalau misalkan jangka pendek gitu ya, nanti kita akan bahas di slide berikutnya tentang jangka pendek dan jangka panjang. Mana yang paling menguntungkan bagi kita? Apakah semua jangka pendek itu menguntungkan atau sebaliknya? Kan kalau jangka pendek kita dapat uangnya lebih kecil biasanya. Tapi kita harus memberikan bunga juga kecil. Tapi kalau jangka panjang memang kita dapat uangnya besar. Tapi kita harus pikirkan juga gitu kan, bunganya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bauran pendanaan ini juga kita sebagai seorang manajer atau seseorang yang melakukan manajemen keuangan, jangan lupa, jangan cuman sekedar pendanaan saja. Kita juga harus mendapatkan dana secara fisik. Jadi misalkan kita terbitin saham aja ya terus gitu ya. Tapi harga saham kita itu turun terus. Atau misalkan kita minjem terus ya. Tapi minjem itu hanya untuk membayar hutang-hutang kita di luar, alias gali lubang, tutup lubang. Gitu. Tapi bauran pendanaan itu juga kita harus mendapatkan dana secara fisik untuk kita kelola. Jadi jangan cuman kita nih misalkan punya hutang yang sudah jatuh tempo misalkan 1 miliar. Nah, kita jangan minjem ke tempat yang lain 1 miliar lagi. Misalkan kita minjemnya 1,5 miliar. 1 miliarnya untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Kemudian 0,5 miliar lagi kita kelola untuk mendapatkan penghasilan. Agar nanti di tahun berikutnya, pada saat kita membayar hutang kita yang baru, yang 1,5 miliar itu, kita bisa membayarnya di waktu yang tepat. Seperti itu. Makanya kita juga pada saat mendapatkan komposisi bauran pendanaan itu harus menghasilkan juga dana secara fisik. Namun, seringkali kita juga melakukan pendanaan itu terlalu besar. Seperti contoh nih, kita tuh punya punya usaha. Kita ingin membuat usaha, kita udah bikin bisnis plan,
bahwa usaha kita itu modal yang dibutuhkannya misalkan 1 miliar rupiah. Nah, yang kita lakukan adalah kita minjem ke bank, misalkan nilainya 1 miliar rupiah juga. Nah, itu adalah kesalahan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita minjemnya 1 miliar di bulan yang pertama, atau di hari yang pertama kita mau bikin bisnis itu, maka kita itu akan mendapatkan bunga dari 1 miliar. Padahal 1 miliar itu nggak kita gunakan semuanya dalam waktu yang sama di waktu yang pertama, di bulan yang pertama gitu. Maka apa yang harusnya kita lakukan? Ya harusnya kita lakukan itu adalah kita meminjam sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya para para pebisnis mengatakan lebih baik menggunakan kartu kredit. Kenapa kartu kredit? Karena kartu kredit itu kita hanya perlu membayar sesuai dengan yang kita gunakan. Berbeda dengan kalau kita meminjam 1 miliar. Kalau kita di bulan pertama hanya butuhnya 200 juta, berarti kita bayar yang 200 juta. Jadi kita lebih menguntungkan apabila menggunakan kartu kredit. Tentu dalam hal pendanaan ini harus disesuaikan dengan prinsip yang kita miliki. Apabila Anda semua atau kalian semua mahasiswa itu memiliki prinsip yang penting dapat pendanaan bagaimanapun caranya, mau itu ke bank atau misalkan mau ke pinjaman online gitu ya, terserah. Tapi misalkan di antara kalian teman-teman semua di sini yang udah paham tentang bahayanya riba dan hancurnya usaha, hancurnya kehidupan karena adanya riba, maka itu juga harus menjadi pertimbangan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam keputusan keuangan ini, di sini ada 3. Nah, tambahan ya, keputusan yang lainnya, yaitu tentang keputusan manajemen aset. Keputusan manajemen aset artinya setelah kita dananya ada, misalkan ya, atau misalkan kita sudah membeli aset yang sudah kita miliki di periode yang lalu, maka kita harus memanage aset tersebut. Jadi kita harus mampu mengatur kapan aset kita dimanfaatkan, atau aset kita ditambah, kapan aset kita dikurangi, atau aset kita dihilangkan. Gitu ya. Sama seperti misalkan aplikasi di handphone kita. Kita itu sebenarnya butuh misalkan kecepatan untuk HP kita. Tetapi di HP kita itu terlalu banyak aplikasi sehingga udah tahu HP kita kentang gitu ya, HP kita kentang. Ditambah banyak aplikasi yang nggak pernah kita gunakan. Nah, itu berarti adanya kesalahan dalam memanage yang namanya aplikasi. Apabila aplikasi itu merupakan aset yang kita miliki, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Yang tadi aja HP bisa mengakibatkan HP kita menjadi lemot. Apalagi kalau kita menumpuk banyak aset di perusahaan yang kita miliki. Atau dalam hal kecilnya, kita menumpuk aset yang kita miliki di rumah. Gitu ya. Dan tidak menjadi apa-apa. Gitu ya. Seperti misalkan baju gitu ya. Kita banyak baju di rumah tapi nggak pernah kita pakai. Buat apa gitu ya. Lebih baik dimanfaatkan, misalkan mau dijual kah? Atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan agar dapat pahala. Atau hal-hal yang lainnya. Coba kalian lihat kanan kirinya apakah ada barang-barang yang tidak pernah kalian gunakan. Nah, coba difikirkan. Apakah barang itu harus tetap di sana? Atau kita bisa gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat atau menghasilkan untuk kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kegiatan utama manajer keuangan. Jadi, yang pertama, di sini ada 3 entitas. Yang pertama, aktiva perusahaan. Artinya, seorang manajer keuangan itu punya tanggung jawab kepada perusahaan. Kemudian di sebelah kanannya ada pasar keuangan. Nah, pertama, manajer keuangan itu adalah mencari dana nih dari pasar keuangan. Ya, mencari dana dari pasar keuangan. Jadi di sini
Yang pertama, manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan. Kemudian, dana yang kita miliki itu kita investasikan pada aktiva keuangan. Untuk siapa? Untuk perusahaan. Gitu ya, bisa aktiva real atau aktiva finansial. Nah, dari kegiatan investasi, gitu kan, dari kegiatan investasi itu, manajer keuangan itu mengharapkan laba yang diperoleh dan laba tersebut wajib ya. Yang namanya laba pasti lebih besar daripada yang sudah kita investasikan. Gitu ya. Ini sebagai contoh kalau misalkan kita investnya 1 miliar, maka return-nya itu minimalnya adalah misalkan 1,5 miliar. Nah, ini namanya laba, gitu kan. Nah, laba yang diperoleh itu, kan ini labanya 0,5 M nih. Nah, yang laba 0,5 miliar itu diputuskan. Pertama, apakah diberikan lagi ke pasar keuangan? Ya, maksudnya itu dibayarkan atau diinvestasikannya di pasar keuangan, nanti pada saat ada return kita dapat uang lagi, atau kita bisa investasikan lagi ke aktiva perusahaan. Jadi itulah kegiatan utama dari seorang manajer keuangan. Pokoknya uang gimana caranya bisa lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika kita bekerja itu sebenarnya tidak selalu yang namanya mengkayakan diri sendiri. Seringnya itu kita sebagai karyawan itu mengkayakan perusahaan. Seringkali seperti itu. Ya. Nah, kita rinciin nih. Tadi ada nih pasar keuangan, gitu ya. Manajer keuangan mendapatkan dana dari pasar keuangan. Apa itu pasar keuangan? Nah, dijelaskan di sini. Pasar keuangan atau istilah kerennya itu adalah financial market, gitu. Ini merupakan lingkungan. Ya, pasar keuangan itu merupakan lingkungan keuangan eksternal yang mempengaruhi keputusan keuangan. Maksudnya gimana sih? Jadi pasar keuangan itu nanti di bawah dijelaskan. Kita kan butuh dana nih. Nah, kita akan memilih kita butuh dananya yang besar atau yang kecil. Kalau sudah itu besar atau kecilnya, kemudian kita lanjutkan apakah dana tersebut gitu ya, kita bisa mengembalikannya cepat atau lambat. Nah, kan itu berarti tempat di mana kita mendapatkan uang, tetapi kita dipengaruhi oleh pasar keuangan tersebut. Nah, itu makanya disebut lingkungan keuangan eksternal yang mempengaruhi keputusan kita di bidang keuangan dalam hal pendanaan. Gitu ya. Kita tuh minjemnya mau 10 miliar atau 100 juta ya. Ya lihat dulu nih bunganya gedean yang mana gitu ya. Atau lihat dulu kemampuan kita bisa mengelola uangnya yang mana. Kita bisa mengelola uang yang 100 juta atau yang 10 miliar. Nah, seperti itu. Nah, pasar keuangan atau financial market itu menunjukkan pertemuan antara permintaan. Permintaan itu demand. Artinya kalau misalkan adanya permintaan dalam hal keuangan, berarti kita berbicara tentang seseorang atau perusahaan yang kekurangan dana. Gitu ya. Jadi yang namanya demand itu di pasar keuangan itu adalah pihak yang kekurangan dana. Contohnya
Misalkan perusahaan atau ibu rumah tangga atau mahasiswa gitu ya. Itu yang namanya permintaan, kekurangan dana. Makanya dia datang ke financial market gitu untuk mendapatkan dana. Ya. Dan penawaran. Penawaran itu adalah supply. Nah, kalau misalkan supply, berarti yang dimaksud adalah pihak yang mengalami kelebihan dana. Contohnya, misalkan penabung. Sebenarnya kan kita itu menabung, menyimpan uang di bank itu, meminjamkan uang kita kepada bank untuk bank itu diinvestasikan lagi atau diputar atau dikelola. Makanya setiap bulan kita itu akan mendapatkan imbalan berupa bunga dari total saldo yang kita miliki. Entah itu ada yang 0,5% atau 0,05% tergantung banknya gitu ya. Atau yang termasuk ke dalam pihak yang kelebihan dana, yaitu adalah investor. Nah, pertemuan antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana itu disatukan atau bertemu, namanya pasar keuangan. Jadi, bagi kalian jurusan akuntansi yang termasuk ke dalam fakultas ekonomi, ketika ditanya apa pengertian pasar, jangan dikatakan pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Tapi katakan yang namanya pasar adalah tempat bertemunya antara supply dan demand, antara penawaran dan permintaan. Itu baru jawaban anak fakultas ekonomi. Seperti itu ya. Nah, antara penawaran si pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana itu bertemu. Si kelebihan dana itu misalkan investor gitu ya. Dia ingin memberikan kepada si perusahaan. Investor itu ingin menyerahkan kepada yang kekurangan dana, contohnya perusahaan. Nah, itu ada beberapa kemungkinan ya. Dia bisa menggunakan perantara atau tidak menggunakan perantara. Kalau menggunakan perantara itu seperti penabung gitu ya. Penabung nyimpan uangnya di bank, didepositokan nanti sama bank dikelola, kemudian diberikan kepada perusahaan yang ingin menambah modal. Tapi kalau misalkan investor itu, atau misalkan kita punya uang, kemudian kita lihat teman kita usahanya maju, kita berikan uang kita untuk dia kelola. Tentu orang yang punya kelebihan dana ini ingin mendapatkan imbal hasil dari pemberian uangnya. Karena kan di zaman sekarang tidak ada makan siang yang gratis ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dana yang didapatkan oleh manajer keuangan di pasar keuangan atau di financial market itu ada klasifikasinya. Gitu ya. Jadi dana yang dihasilkan oleh pasar keuangan ya, ini tuh pasar keuangan gitu. Menghasilkan dana gitu ya. Nah, dana itu ada klasifikasinya. Ada yang termasuk ke dalam dana jangka pendek dan ada disebut dana jangka panjang. Kalau misalkan dana jangka pendek gitu ya, itu ada dua ya. Ada yang pendanaannya spontan. Ini nggak pakai uhu ya.
Seperti contoh utang pajak. Ya, utang pajak itu kan spontan. Pada saat kita punya penghasilan, langsung kewajiban pajak muncul di kita, gitu ya. Kemudian yang keduanya ada yang tidak spontan, ya. Tidak spontan. Contohnya misalkan leasing gitu ya. Kan butuh proses dulu kan. Kita misalkan mau beli kendaraan ke leasing, berarti ada proses dulu, kita dicek dulu apakah kita punya penghasilan atau enggak, apakah kita punya tanggungan atau enggak, apakah kita punya hutang di lembaga yang lain atau enggak. Kemudian contohnya lain adalah KTA, gitu ya, kredit tanpa anggunan. Atau yang paling banyak itu misalkan pinjaman kredit. Maksudnya spontan, tidak spontan, itu adalah prosesnya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, dana jangka pendek yang didapatkan di financial market gitu ya, di dalamnya itu namanya kalau berhubungan sama dana jangka pendek adalah money market. Gitu. Jadi money market itu contohnya tadi ya, kalau misalkan kita sebutkan lagi pasar uang itu atau money market itu contohnya seperti utang dagang. Kita misalkan beli barang ke supplier, ya, kemudian kita menunda pembayaran, itu namanya kan utang dagang. Kemudian ada lagi utang pajak, contoh dari pasar uang itu ya. Kemudian ada lagi leasing ya, tadi udah disebutin. Yang keempatnya KTA, kredit tanpa anggunan. Yang kelimanya pinjaman kredit. Ya, ini contoh-contoh dari pasar uang yang termasuk ke dalam jangka pendek. Nah, sekarang kita lanjut ke dana jangka panjang. Jadi dana di financial market itu atau pasar keuangan itu ada yang termasuk dana jangka panjang. Pasarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan yang namanya financial market itu seperti mall gitu ya. Di mall itu kan banyak barang-barangnya. Nah, di mall itu ada money market atau dana jangka pendek dan ada juga capital market atau dana jangka panjang. Gitu. Misalkan dana jangka panjang itu yang ada di dalam pasar modal atau capital market gitu. Contohnya saham gitu ya. Kita kenal ada yang namanya saham biasa. Saham biasa itu bahasa ininya adalah common stock ya. Kemudian yang kedua saham yang istimewa atau preference stock gitu ya. Kemudian yang ketiga ada utang jangka panjang atau obligasi. Kemudian yang keempatnya leasing. Tapi leasingnya tentu yang panjang waktunya ya. Nah itu dana yang dihasilkan dari financial market. Nah, yang perlu diketahui oleh kalian semua yaitu adanya perbedaan antara tujuan dari manajemen keuangan sama tujuan dari perusahaan. Lah, emang apa bedanya? Kita lihat di sini. Kalau tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimumkan ya, memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, apa itu nilai perusahaan gitu ya? Apa itu nilai perusahaan? Banyak pengertian dari nilai perusahaan. Salah satunya pengertian dari nilai perusahaan itu adalah jumlah uang
yang bersedia dibayar apabila dijual. Contohnya nih, misalkan Google gitu ya. Google itu mau dijual. Kemudian ditanya kepada orang-orang yang mau membeli Google. Menurut kalian nih, Google itu harganya berapa? Misalkan ada yang bilang, oh ya udah sama saya aja beli 100 juta gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, enggak dong, saya akan mau membeli Google itu 1 miliar. Terus ada lagi yang mengatakan, lebih kayaknya saya bisa nih membayar Google ini 10 miliar. Nah misalkan mentok deh, misalkan totalnya 100 miliar deh harganya gitu ya. Nah berarti nilai perusahaan dari Google itu adalah 100 miliar. Nah manajemen keuangan itu tujuannya adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Memang memaksimumkan nilai perusahaan itu ada yang tercatat gitu ya. Ada juga yang tidak tercatat. Kalau tercatat itu kita bisa lihat dari harga saham. Jadi kalau misalkan nih di Indonesia ini paling tinggi salah satu saham yang mahal tuh apa? Misalkan Telkom gitu ya. Nah, berarti Telkom itu memiliki nilai perusahaan yang besar. Gitu ya. Jadi dia sahamnya berapa dikalikan harganya. Nah, itulah harga atau nilai perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian, nilai perusahaan juga ada yang dikatakan sebagai tidak tercatat. Nah, kalau misalkan yang tidak tercatat, itu sebagaimana penjelasan yang tadi, salah satu pengertian dari nilai perusahaan. Diketahui ya pada saat dijual si perusahaan itu. Gitu. Jadi value-nya itu berapa nih? Nilainya itu berapa si perusahaan itu? Kayak gitu. Ya. Kemudian, itu namanya tujuan manajemen keuangan. Jadi nggak cuma memperlihatkan harga saham yang tinggi, tapi harus punya reputasi juga yang bagus gitu ya. Misalkan ada perusahaan ya, misalkan kayak Facebook gitu ya. Facebook itu kan nilainya itu kan besar ya, misalkan labanya besar. Tapi Facebook itu sekarang cenderung turun ya. Facebook itu cenderung turun. Sudah banyak orang-orang yang meninggalkan Facebook. Jarang kita update di Facebook. Kita lebih sering update di Instagram, ya, kemudian di TikTok atau yang lainnya gitu ya, yang kalian sering akses itu. Nah, Facebook ini jarang. Makanya tapi secara nilai harga sahamnya masih tinggi, secara laba masih tinggi. Tetapi nilainya makin turun. Nah, manajemen keuangan bertujuan gak cuma mempertahankan laba, tapi ingin meningkatkan nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Makanya sekarang berpikir lagi, Mark itu ya, membuat metaverse. Jadi pada saat Facebook mati, metaverse sudah banyak yang menggunakan. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat, untuk tujuan perusahaan. Nah kalau tujuan perusahaan itu memaksimumkan laba perusahaan. Artinya, hanya yang tercatat saja. Pokoknya mah perusahaan itu pengennya yang labanya maksimal. Yang tercatat itu kita bisa lihat dari laporan keuangan gitu. Laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kalau misalkan kita pengen tahu berapa labanya, berarti kita bisa lihat dari comprehensive income statement. Atau misalkan kita pengen tahu asetnya berapa, kita bisa lihat dari statement of financial position. Seperti itu ya. Seperti sekarang mungkin kalian tahu Garuda itu sebenarnya secara akuntansi itu udah bangkrut ya.
kalau nggak salah sekitar 400 triliun defisitnya itu ya. Namun secara hukum atau secara resmi itu belum dinyatakan bangkrut. Karena kalau misalkan nyatakan bangkrut, Garuda itu harus datang ke pengadilan niaga, kemudian nanti pengadilan itu memutuskan bahwa Garuda bangkrut. Nah, sekarang lagi usaha untuk merestrukturisasi hutang-hutang yang dimiliki oleh Garuda. Yang dulunya Garuda punya 400 penerbangan atau 400 jadwal penerbangan gitu, sekarang menjadi 140 penerbangan. Nah, ini menunjukkan bahwa Garuda sangat terseok-seok ya pada saat ini. Entah apa banyak sebabnya ya. Salah satunya adanya kecurangan, adanya praktek-praktek yang tidak baik lah dilakukan oleh para petingginya atau oknum pihak di Garuda. Oke. Di sini kita lihat ya, pengertian nilai perusahaan. Tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa nilai perusahaan itu adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nah, ini banyak sebenarnya pengertian dari nilai perusahaan. Dilihat dari apa? Ada yang dilihat dari pada saat dijual gitu ya. Ada yang dilihat dari jumlah aset. Ada yang dilihat dari harga saham. Ada yang dilihat dari laba banyak. Tergantung siapa yang menelitinya. Tapi yang paling terkenal itu biasanya ini nih pengertiannya. Harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Jadi, apabila nilai perusahaannya semakin besar, maka pasti pemilik perusahaan akan semakin makmur. Karena itu sudah menjadi hal yang otomatis ya. Nilai perusahaan tinggi, pasti ya, labanya tinggi. Gitu ya. Makanya, kalau misalkan gimana cara melihat nilai perusahaan? Lihat aja harga sahamnya. Itu betul. Atau lihat aja jumlah asetnya. Kalau jumlah asetnya 1 miliar ya paling berapa sih labanya yang bisa didapetin gitu kan. Sama kalau misalkan asetnya 100 triliun, berarti pasti nih labanya juga besar. Makanya ada yang mengatakan ya nilai perusahaan lihat aja dari asetnya totalnya berapa. Nah, seperti itu. Itu tentang nilai perusahaan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ya, tahun 2000 sekarang itu 2022 ya. Untuk yang di tahun 2022 ini ada Forbes ya. Majalah Forbes itu merilis The Global 2000. Global 2000 itu di mana Forbes itu membuat peringkat internasional untuk perusahaan publik terbesar, terkuat dan paling berharga di dunia. Nilai perusahaan itu yang dimaksud ya. Nah, udah lama Forbes itu melakukan penelitian ini dan mempublikasikannya di media massa. Di tahun 2003 itu, dari tahun 2003 sampai sekarang ya. Yang dilihat oleh Forbes itu melihat nilai perusahaannya itu pertama dari aset, yang kedua nilai pasar, yang ketiga penjualan, yang keempat keuntungan. Jadi 4 poin ini nih. Dari 4 poin ini dimunculkanlah yang namanya perusahaan yang paling besar, perusahaan yang paling kuat, perusahaan paling berharga di dunia. Gitu ya. Nah, dari 4 kriteria tersebut dikumpulkan, muncul nih 10 perusahaan yang paling kuat, paling besar, paling bernilai, paling menguntungkan ya. Yang pertama ada ICBC, ICBC ya, atau Industrial and Commercial Bank of China. Nah, ini dari namanya saja sudah bank ya. Dari namanya saja sudah bank. Ini pendapatannya itu 190,5 miliar US dollar ya. Labanya sampai tembus 45,8 miliar dolar.
Itu yang pertama, ICBC. Yang kedua ada JP Morgan Chase. Nah, ini perusahaan yang mempunyai core business itu di jasa keuangan. Jadi ini perusahaan induk jasa keuangan multinasional. Pasti dong ya, namanya juga perusahaan terkuat di dunia menurut Forbes. Asal perusahaan ini dari Amerika Serikat, pendapatannya agak jauh dari ICBC, itu 136,2 miliar dolar Amerika. Adapun labanya itu 40,4 miliar. Sedangkan total asetnya tembus 3.689,3 miliar dengan nilai pasar 464,8 miliar dolar. Ya, itu duit semua ya. Yang ketiga ada Berkshire Hathaway. Ini perusahaan asuransi. Sama negaranya Amerika. Kemudian yang keempat ada China Construction Bank. 1 sampai 4 semuanya bergerak di bidang keuangan. Tentu ya ini bukan hal yang baru. Ya kalau mau banyak uang, ya dagang uang. Nah, dagang uang itu banyak. Gitu kan, bisa dari investasi gitu ya. Kemudian bisa dari asuransi, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita pengen banyak uang, ya kita harus dagang uang. Makanya 4 terbesar menurut Forbes itu adalah bank semua. Baru nih yang kelima adalah dari sumber daya alam. Dimiliki oleh negara Arab Saudi. Nama perusahaannya adalah Saudi Arabian Oil Company. Pendapatannya bisa sampai 229,7 miliar dolar. Gitu ya. Nah, itu untuk yang kelimanya adalah udah ke sumber daya ya. Jadi kesimpulannya di tahun 2021 kemarin itu paling bagus ya dagang uang, yang kedua adalah dagang sumber daya mineral ya. Kemudian ini yang keenam nih, yang paling bagus menurut Forbes itu adalah Apple. Nah, ini udah masuk ke teknologi. Yang keenam Apple, negaranya pasti Amerika Serikat, pendapatan dia 294 miliar dengan laba 63,9 miliar, asetnya 354,1 miliar. Nah, ini yang menjadi selalu ya, karena ini semakin sini kan makin membutuhkan teknologi gitu ya. Tapi teknologi tanpa uang buat apa? Makanya dagang uang paling menguntungkan. Makanya sekarang kenapa banyak pinjol-pinjol berjamuran ya, karena mereka ingin cepat kaya. Yang ketujuh, Bank of America, masih bank. 8, Ping An Insurance Group, itu asuransi, duit juga. Yang ke-9, Agricultural Bank of China, masih masalah duit, masih masalah perbankan, finansial. Kemudian yang ke-10 adalah Amazon. Nah, Amazon ini marketplace ya. Nah, ini juga menjadi hal yang bagus gitu ya buat usaha gitu. Ini jenis-jenis bisnis yang menguntungkan begitu. Nah, kita harus tahu bahwa nilai perusahaan itu tidak sama dengan laba per saham. Memang nilai perusahaan itu bisa dilihat dari EPS ya, earning per share. Tapi tidak selalu gitu kan. Kenapa? Karena yang namanya nilai perusahaan itu tidak sama dengan laba per saham. Pertama, memaksimumkan EPS itu earning per share itu memusatkan pada EPS saat ini. Maksudnya gimana? Kalau kita pengen harga lembar per saham itu, ya itu harga lembar saham per hari ini. Jadi kalau misalkan harga saham per lembar saat ini misalkan ya 50.000, berarti nilai perusahaannya 50.000. Padahal yang namanya nilai perusahaan itu dilihatnya ke depan juga, gitu kan? Sedangkan harga per saham itu hanya kondisi saat ini. Nah, sama nih seperti kalian. Kalian itu sekarang kuliah. Nah, kalau misalkan kuliah, banyak orang menilai mahasiswa itu tidak bernilai. Padahal mahasiswa itu memiliki potensi yang besar. Potensi besar. Kenapa? Karena pada saat dia lulus, kemudian pada saat dia mengembangkan sayapnya usaha atau menjadi karir, itu menjadi bernilai. Gitu ya, sedangkan orang melihatnya pada saat ini. Padahal setiap mahasiswa, misalkan kalian nih mahasiswa, punya potensi yang besar di kemudian hari. Maka manfaatkan itu. Buktikan itu kepada
orang tua, kepada diri kalian sendiri, dan kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, memaksimumkan EPS, mengabaikan nilai waktu dari uang. Nah, nanti kita akan belajar tentang time value of money. Salah satunya itu, prinsipnya adalah 1 juta hari ini ya berbeda dengan 1 juta tahun depan. Jadi earning per share itu udah hanya mengatakan hari ini gitu ya. Sama kayak inilah EPS itu, kayak termometer gun. Kita tembak ke jidat kita ternyata normal gitu ya. Misalkan berapa normal itu? 36 ya misalkan. Atau berapa ya? 28. Ya segitulah. Nah, tapi kan kita nggak tahu minggu depan, bulan depan apakah akan jelek atau bagus gitu. Nah, itu yang namanya earning per share itu. Terus EPS itu mengabaikan nilai waktu dari uang. Karena kan pada saat ini, gitu kan. Misalkan EPS kita beli 50.000, ini mah kecil nih misalkan. Padahal besar 50.000 per lembar itu. 50.000 per lembar itu kecil nih. Jangan lihat dari hari ini, lihat nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ini perusahaan, misalkan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, yang saat ini teknologi selalu menjadi yang sangat dibutuhkan oleh warga, oleh semua penduduk bumi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah earning per share itu tidak memperhatikan faktor risiko. Misalkan nih hari ini, tahun ini, risiko EPS itu tinggi nilainya. Tapi ingat, kehidupan itu tidak selalu di atas. Gitu ya. Meskipun kita bilang hari ini murah banget, bisa jadi bulan depan, tahun depan itu kita bilang mahal banget sih, gitu ya. Bisa seperti itu. Gitu. Makanya sebenarnya ada risiko-risiko yang bisa didapatkan oleh semua perusahaan, bukan hanya satu tapi semua, gitu ya. Bisa jadi perusahaan tersebut bangkrut. Atau misalkan bisa jadi penghasilannya turun. Bisa jadi terjadi kecurangan seperti yang dialami oleh Garuda dan lain-lain ya, banyak gitu ya. Seperti misalkan dulu banyak orang mengatakan pos itu adalah paling bagus karena tidak ada pesaing, monopoli. Tapi setelah sekarang swasta dibolehkan membuka jasa seperti pos, malah pos yang merupakan pemain lama gitu ya, malah berkurang gitu ya. Sama dengan Garuda, siapa yang nyangka Garuda bakal mendapatkan musibah sebesar ini? Nah, seperti itu. Nah, itu konsep dasar dari manajemen keuangan yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Nanti kalian dapat tugas yaitu untuk menjelaskan konsep-konsep yang ada di sini. Dari mulai manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, pasar keuangan, money market, capital market, aktiva finansial, aktiva real, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan nilai perusahaan. Nanti tugasnya ditulis tangan, ya. Kemudian kalian upload di Google Classroom di pertemuan yang ke-1. Demikian materi kita pada pertemuan ke-1 ini. Nanti jika ada yang ditanyakan atau ada yang dirasa belum jelas, bisa ditanyakan pada saat kelas nanti. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.